Joko Tingkir ngombe dawet, ojo dipikir siramu mat. Selamat berjumpa kembali. Tapi jangan lupa ya di-subscribe supaya selalu saya update atau memuat kesulitan-kesulitan Suzuki Jimny kita atau Katana kita. Oke lur, koyo ngene kok dibanding-banding ke. Oke. Selamat berjumpa kembali ya. Ini tip, saya mau ngasih tip ya untuk cara ngatasi Jimny Katana panas. Terutama sebentar lagi kita akan mengalami perjalanan jauh yaitu Jamnas Jati Bali. Jadi harus ini cuma pembagian share. Salam satukan jangan pisahkan. Saya bagi tip, saya berapa macam tip. Ini tip yang paling murah, paling sederhana, siapapun bisa melakukan gitu ya. Jadi tapi tolong perhatikan ya. Ini insya Allah ya, kalau kemarin udah berapa mobil saya tes ternyata hasilnya cukup lumayan, biayanya cukup cuma 4.000, nggak lebih dari 4.000 ya. Apalagi kita sebentar lagi akan mengalami perjalanan jauh ya, tentunya Jamnas di Bali ini kan, jadi kita nanti akan melalui lewat tol yang cukup panjang, jadi harus disiapkan untuk unit kita supaya nggak trouble di jalan. Oke, simak ya lur, jangan lupa di subscribe channel saya supaya saya akan berbuat yang lebih banyak lagi. Oke lur, mulai lur. Selamat berjumpa kembali. Ini berapa tip cara mengatasi katana panas. Ini tip yang paling sederhana dan semua bisa melakukan. Modal hanya sekitar, kalau nggak ada masalah itu modal paling banyak juga ya 4.000 atau 2.000. Nanti bagaimana kita ngatasin ini radiator, terus bagaimana akan saya bongkar semua lur untuk ngatasin ini. Nggak usah takut tapi ya nggak tahu ya, tapi memang rata-rata mobil Katana udah sering bongkar. Jadi di dalam sirkulasi atau air ini banyak bermasalahnya, makanya dia nggak jauh. Untuk Katana ini selalu panas. Nah ini tip pertama untuk ngatasi biar dia nggak terlampau panas atau mengurangi. Kalau ternyata ini, nah emang ada berapa tip. Ini tip yang paling rendah dulu, yang paling mudah Anda lakukan, semua orang pasti bisa. Dan nanti biasanya kalau memang Katananya itu kotor, langsung terlihat hasilnya gitu loh. Jadi ntar saya praktekkan ya, saya tak ambil peralatan dulu, jadi pasti bisa, saya yakin Anda pasti bisa. Alat yang kita perlukan ya biasa tang lah, kunci 10, obeng min plus. Nah ini ya sabun pupuk rinso gini nih kan cuma 1.000, ini tadi 2.000 ya sandrik. Nah nanti itu aja modal awal untuk mengetes Katana kita supaya dingin. Nah tapi hampir berhasil sih lur. Jadi ini saya tip saya gitu, tip yang ini tadi ada bermacam-macam tip ya untuk mengatasi Katana panas, tapi ini tidak, ini fakta ini. Jadi apa yang saya lakukan ini udah sering saya buktikan. Oke lur, sebentar ya, saya tak bongkar, ntar saya praktekkan lagi. Nah sekarang kita mulai praktek lur. Jadi kita harus bongkar ini, bongkar selang kecil ini. Untuk cara-cara bongkar selang kecil, Anda cari kantongan kresek gini untuk mengamankan di ini dinamo isi ya, atau dinamo ampere, supaya nanti air keluar dari sini nggak ngenain dinamo ampere. Kalaupun Anda ketakutan, bisa Anda lepas salah satu aki min atau plusnya. Tapi saya biasanya gini, saya akan membuka ini. Biasa ini yang ini nih, jalur ini kelihatan kan ya, jalur ini nih, jalur ini sering ini kejadian dia mampet gitu loh. Jadi nanti saya buka, terus kita
pakai paku kita kontrol kalau bagus ya. Terus banyak di sini ini banyak oli, tapi punya saya kan bersih nih, tapi demi saudara saya perlihatkan. Nah, kalau punya Anda tuh kotor, banyak oli, kan ini bersih. Karena kemarin udah saya tes, saya menggunakan. Nah, ini airnya bersih sekali. Tapi tetap akan saya ulang lagi untuk saudara gitu loh. Karena ini biar kebukti kalau ada manfaatnya dan tidaknya ya. Terus supaya kalau kita hidupin RPM kita temperatur ya, bukan RPM. Temperatur kita selalu di bawah C. Kalau jalan mungkin di C naik dikit gitu loh. Kita lihat dulu ya. Di sini kan air bawah tak buka dikit biar ngelocor supaya nggak terlampau deras di sini. Ini iya. Ini saya buka tadi sama obeng. Ini yang harus diambil. Nah, setelah ini diambil, ini kita lihat mampet tidak sama ini, nanti kita tusukin sama paku ya lur. Ntar cari tukang kamera dulu. Oh, ini tukang kamera udah siap. Halo. Yuk pegangin aja, tak syuting nih, liatin sini set. Nah, ini harus kita lihat begini lur, lubang nggak? Nah, kita cari ya yang paling bisa melihat. Aku lagi fokus kan ini harusnya dia lancar. Nah, ini kita lihat sudah kira-kira. Nah, ini udah luar. Terus kita ngambil ke sini nih lur, pakai paku. Kita sini deketan. Tuh. Nah, ini ya, ini kita pakai paku. Kita lihat nih di sini lubang ini, lubang ke saluran air radiator, kita ini pakaiin paku. Nah, kalau sudah lubang gini, kita ambil terus yang mengarah ke tempat thermostat. Nah, kenapa saya nggak mau selalu nggak pakai thermostat? Jadi masalahnya adalah kita itu di tempat cepet panas gitu loh. Jadi thermostat itu menurut saya tidak perlu ya. Jadi kita tes dulu. Ini agak mampet dikit. Tapi ini emang bersih, sengaja saya buat supaya saudara-saudara itu ngerti, biarin saya dikatain kelinci percobaan juga nggak apa-apa mobilnya. Nah, ini lur, udah kita sogok pakai paku bawah atas sama selang. Terus kita pasang lagi lur. Nah, ini kita pasang dulu selang ini, kita pasang dulu lur. Kita pasang ini kan ya, kita pasang ya lur. Nah, kita pasang. Tukang kameramen dikit. Nah, udah kita pasang begini. Nah, setelah kita pasang rapi begini lur, tapi kalau memang terlampau kotor banget, Anda buka, Anda isi air di radiator biar dia keluar dari bawah maupun dari arah daerah thermostat ini. Terus setelah itu ingat ya, kalau masang ini jangan sampai kena tua gas ini. Kalau kena ini kan dia berdekatan sekali sama punyanya gas. Jadi kita bisa ngelihat di sini lur, dia berjalan tidak. Nah, kalau ini nggak masalah, tuh kelihatan kan jalan kanan itu goyang. Jadi suka orang itu akhirnya kejepit sini, gasnya ngowang sekali. Ini dilarang rame ya, larang rame, diem dulu ya. Oke, setelah itu ini sudah benar semuanya, udah lubang. Radiator kita nanti Anda kalau memang selangnya rusak, beli aja selang meteran begini, selang kecil tadi, atau punyanya selangnya motor Matic itu dijual 5.000, dia dapat kira-kira 40, bisa dipotong. Ini bisa juga buat nanti mengganti, hampir sama saluran bensin ini. Cuma yang bagus mah yang gini ini kan hitam, dia lebih tebal karena menyalurkan arus air panas. Jangan lupa ikatannya harus kuat ya.
Nah, sesudah itu sekarang radiator kita isi ya lur ya. Tapi saya mau nutup bagian bawah dulu. Ini setelah lubang radiator bawah saya tutup ya, ini ya. Ini kan sabun apa ini namanya? Sabun ini ya, pokoknya sabun cuci piring. Kenapa saya menggunakan sabun cuci piring awalnya? Karena ini banyak nanti apa ya, sisa-sisa oli mungkin. Nah, ini saya masukkan. Tuh, saya masukkan semua ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini deketin kalau nggak kelihatan. Nah, ini kita masukkan ke lubang radiator dulu. Ya, biasanya kalau mobil lama nggak dibersihkan itu memang kalau aturan itu setiap setahun itu kalau mobil udah tua harus ganti air. Cuma orang-orang kan udah habis turun mesin apa, jadi banyak anu ya. Banyak lem apa ya, gasket apa, dia nggak ngerti. Nah, ini kita isi air dulu. Kita isi air. Kelihatan nih, isi air. Setelah kita isi air, jangan sampai full ya. Setelah kita mengisi air hampir segini, kita matikan dulu lur. Nah, terus kita isi ini tadi sabun deterjennya. Sabun deterjen kita yang serius al nyatingnya. Kita masukkan aja sabun deterjen ini semuanya tadi ya, itunya semuanya biarin kita masukkan aja. Setelah masuk semua kita kembali isi air. Isi air ini diusahakan sampai apa ya, sampai penuh. Kalau udah penuh kita tutup, nanti mobil kita hidupin. Nah, ini kan udah mulai penuh ya lur. Nah, ini penuh. Nah, penuh. Kita tutup nih. Kita tutup. Mobil kita hidupin. Cuma ini tadi harus diambil untuk dinamo isi supaya nggak terjadi sesuatu. Jangan di situ. Yuk, dengerin kemana? Nah, ini kita hidupin lur. Kita hidupin ya. Kita nyalain lampu biar kelihatan. Kita hidupin. Agak panjang nih soalnya belum tes. Nah, ini posisi mobil udah hidup. Nah, setelah mobil hidup begini, kita buka dulu nih. Takutnya kita tambah air dulu. Tambah air dikit lur, supaya agak penuh. Kita tambah air. Nah, kalau udah penuh begini kita tutup. Bisa juga sambil kadang-kadang kita mainkan supaya spekulasi di water pump itu agak berputar. Nah, tuh. Nah, ini udah saya hidupin ya. Ini saya hidupin tetap. Saya hidupin nih. Tuh kan, ini penuh dengan sabun. Karena punya saya emang bersih. Kalau kotor nanti kelihatan. Nah, sesudah berapa lama kita gas nih, air jalan enggak? Biarkan suka kita gas gini. Biarkan lagi ya, terus kita matikan mesinnya. Kita matikan, kira-kira nanti dia agak ini kita hidupkan lagi supaya apa? Water pump diputer oleh water pump. Jadi di dalam silinder kop, di mana di blok mesin dia akan bersih semua. Nah, nanti setelah pembersihan kita bisa juga buka ini. Di sini kita kasih selang supaya arus keluar, nggak ada sisa sabun atau deterjennya. Nah, ini yang penting. Emang agak lama lur. Jadi kalau bisa waktu pembersihan ini kondisi mobil tidak dipakai. Jadi istilah sehari full lah ya.
Jadi ini nanti untuk pembersihan atau bilasin itu jangan sekali dua kali, harus berkali-kali supaya air di dalam radiator, di dalam sender kop atau di blok mesin itu betul-betul kerak-keraknya keluar semua. Biasanya kalau mobil nggak pernah dicuci, ini kan pernah dicuci kayak begitu. Kalau nggak pernah dicuci, waduh keluarnya coklat gitu. Coba nanti buktikan ya. Itu langkah paling mudah dan biaya paling murah, cuma ya agak teliti itu aja lur. Oke, ntar dilanjut lagi ya. Ini udah mulai saya buka di sini lur. Ini kan ada kayak semacam plastik, kita buka nanti ya. Terus nah kita buka dulu, kita buang, kita isi sama air biasa. Boleh juga mesin sambil hidup supaya water pump berjalan. Kita buka ya lur ya. Kita buka air radiatornya. Nah ini biar kita buka tuh, kan gede kan keluarnya tuh, mulai gembrojok airnya ya. Kita buka aja, buka full tuh ya kan, kelihatan tuh air pada keluar. Tapi punya saya bersih sih. Kalau pas punya biasanya ada kayak semacam oli-oli, dia akan keluar semua dari blok mesin atau blok radiator nih. Tuh keluar kan lur, tuh kotor. Nah ini karena belum lama sih saya bersihkan. Kalau lama, kalau misalnya nggak pernah dibersihkan mungkin bertahun-tahun keluarnya bisa kayak ini. Nggak apa-apa kalau ada yang nanya nanti silinder kopnya gini-gini, enggak akan itu. Terus bisa juga sambil kita isi air lur. Kita isi air supaya apa? Sabun di dalamnya betul-betul bersih gitu lur ya. Tuh lihat tuh. Tuh kan keluarnya gede kan lur. Ya. Ini tuh kan airnya tuh ya, sabunnya keluar semua. Cuma ini memang sengaja mas saya beginikan nih supaya apa? Deterjen di dalam ini biar bersih ya. Bisa juga saya menggunakan teknik yang begini ntar ya. Ini harus saya buka. Nanti selangnya saya masukkan dari sini ya. Kita lihat ya. Ini tadi udah saya kendorin. Ini kita buka loh. Kita buka aja. Tapi usahakan ini untuk mengamankan sama tas kresek atau plastik apapun, untuk dinamo ampere usahakan jangan kena air loh. Nah ini kan udah saya lepas begini ya. Selangnya masukin sini lur. Masukin sini. Karena air masuk aliran sini nanti dia masuk ke water, ke mana ini blok. Nah ya silinder kop. Terus dia akan masuk ke sela-sela blok mesin. Jadi makanya saya ngomong di sini usahakan kasih plastik supaya nggak kena dinamo isi. Terus ini dibuka full juga nggak apa-apa. Di anunya kipas ini. Nah ini kita copot full. Tutup radiatornya. Tuh kan airnya gede ya. Ya kan di blok-blok mesin bersih. Baru nanti terakhir kita bisa juga sambil bersihin radiator. Radiator bisa juga nih airnya kita masukkan dari sela sini tuh dulu, banyak kotorannya ya. Nah ini kita masukkan dari sela sini radiator dulu juga. Tuh kan. Ini aja masih ada berminyak-minyak lur. Nanti bersih lur, semuanya akan bersih. Ya, oh ini lihat tuh. Dia mulai rontok nih, kena air. Kita ginikan aja dulu lur. Kita sogok-sogok. Ini sogok-sogok ya, biar bersih. Makin bersih untuk daya pendinginnya lebih bagus lur. Ini sangat penting untuk pembilasan. Ini diusahakan di dalam blok mesin, di dalam ini
blok ini juga harus bersih ya, si center kopnya itu harus bersih, blok mesin juga harus bersih. Jadi sering dikasih air dulu ya, ini yang saya bilang makan sedikit agak lama. Nah kalau sudah penuh, udah berkali-kali kita bulas, kita hidupin mesinnya, kita hidupin. Cuma ini harus kita ambil segi pengaman plastiknya ini. Kenapa saya kasih plastik? Supaya dinamo ampere, dinamo isi nggak kena air ya, juga kita hidupi lur. Kita hidup kan hidup lur. Kita lihat di sini, kalau di sini masih sudah mengalami berapa kali pembilasan air. Ingat ya, jangan sayang sama air, diusahakan air di dalam deterjen, air di dalam ini deterjen harus betul bersih. Untuk melihat bisa juga samain gini kan, gas besar. Nah itu kan nggak ada busa, ada dikit-dikit. Nah ini berarti kalau kayak gini ini masih kurang pembersihannya, jadi harus kita bersihkan lagi lur. Jadi usahakan selalu nih, air ini berkali-kali saya hanya bisa mengingatkan, pokoknya kuncinya di sini supaya bersih total, baik di blok cylinder head maupun blok mesinnya itu betul-betul nggak ada sisa deterjen atau sisa sabun. Jadi ini saya ulang-ulang nih. Nah nanti untuk pengetesan kayak tadi, kalau kita gas sudah nggak berbusa, nah itu udah boleh. Dan terus usahakan kita pakai sehari, besok kita ganti, udah clear, udah bertahun-tahun bagus lagi lur. Ya ini udah saya hidupi lur, tuh ya, udah saya hidupin, tuh udah muter semuanya. Gasnya juga saya, kan ini biasanya memang pelan, kita bikin dikit ya. Nah ini kita lihat, kalau ini sudah nggak berbusa kayak begini, kita gas besar, dia akan ini namanya udah oke lur, bagus ya, udah nggak ada busa, udah bagus. Terus jangan lupa ya, kita matiin dulu nih, kita matiin dulu ya lur. Jadi ingat ya, jangan sampai ada deterjen yang ketinggalan di blok atas maupun bawah, harus betul radiator, harus betul ya ini aja kerjaan agak berat tuh, berkali-kali kita membilas pakai air, itu aja nggak ada apa-apa. Itu tim yang pertama tadi biasanya sangat mengurangi panas gitu ya. Itu aja, semoga ini bermanfaat, berguna. Jangan lupa ya di subscribe ya lur ya. Yuk, itu berapa tip untuk ngatasi Suzuki Jimmy Katana atau Jimcat ngalami treble mapet. Awalnya itu saya banyak tip-tip yang lain, kalau ini nggak bisa diatasi, merangkak ke yang kan kayak kemarin saya share tambahan pen kipas atau apa itu, supaya karena apa, kalau mesin dingin dijamin nggak ada ngalami treble. Aja dulu. Assalamualaikum bro.